Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Hidayat Ginting, NIM 2105-10354. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari kelas 2A. Pertama, istilah dan pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Istilah hukum perdata berasal dari bahasa Belanda bergerlik rek. Hukum perdata juga sering dikenal dengan sebutan hukum privat atau hukum sipil. Kedua, subjek dan objek hukum perdata. Yang kedua, subjek dan objek hukum perdata. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Karena kemampuannya menanggung hak dan kewajiban inilah, maka hanya yang termasuk subjek hukum saja yang dapat melakukan perbuatan hukum. Subjek hukum ada dua, yang pertama manusia dan yang kedua badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum karena sejak ia dilahirkan, bahkan dalam kandungan, ia sudah merupakan pendukung hak dan kewajiban. Keadaan ini berakhir pada saat manusia meninggal dunia. Bahkan terdapat perluasan seperti dalam pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa anak dalam kandungan seorang wanita dianggap telah lahir setiap kali kepentingannya menghendakinya. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum juga merupakan pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia. Menurut Profesor Subakti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum. Badan hukum memiliki kekayaan yang terpisah dengan anggotanya, begitu pula dengan hak dan kewajiban. Objek hukum perdata. Objek hukum perdata merupakan segala sesuatu yang bisa menjadi objek hubungan hukum. Dengan kata lain, objek hukum adalah sesuatu yang berguna atau bisa dimanfaatkan oleh subjek hukum. Biasanya, objek hukum inilah yang akan menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antar subjek hukum. Lalu menurut pasal 499 KUH Perdata, objek hukum adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hal yang dapat dikuasai oleh hak milik. Penggolongan benda tersebut diantara lain adalah: yang pertama, benda berwujud dan tidak berwujud; yang kedua, benda bergerak dan tidak bergerak; yang ketiga, benda yang dapat dihabiskan dan tidak dapat dihabiskan; yang keempat, benda yang dapat diganti dengan benda yang tidak dapat diganti; yang kelima, benda yang sudah ada dengan benda yang masih akan datang; yang keenam, benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Ketiga, yang dimaksud azas konkordansi. Azas konkordansi adalah suatu azas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga pada golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda atau Indonesia pada masa itu. Dengan kata lain, terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya, yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda. Asas konkordansi yang terdapat dalam pasal 131 Indes-Stadsregeling atau AS untuk orang Eropa sudah berlaku semenjak permulaan kekuasaan Belanda menduduki Indonesia. Contoh perundang-undangan yang diberlakukan atas azas konkordansi adalah Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Wetboek van Koophandel, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Keempat, yang dimaksud dengan pluralisme hukum dan unifikasi hukum. Pluralisme hukum secara umum didefinisikan sebagai situasi di mana terdapat dua atau lebih sistem hukum yang berada dalam suatu kehidupan sosial. Pluralisme hukum harus diakui sebagai sebuah realitas masyarakat. Unifikasi hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh negara untuk menyatukan hukum sebagai hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara, terlepas dari perbedaan agama masing-masing warga negara. Kelima, penyebab terjadinya pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia. Sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum perdata barat dalam BW masih tetap berlaku berdasarkan pada ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk menyesuaikan dengan suasana nasional, maka BW peninggalan penjajah itu berganti nama menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan sampai sekarang ini masih tetap dan terus berlaku sebagai salah satu sumber hukum perdata di Indonesia.
Di samping berlakunya hukum perdata barat tersebut, ternyata juga berlaku hukum perdata lainnya, yaitu hukum perdata adat dan hukum perdata Islam dalam masyarakat Indonesia. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pluralisme dalam hukum perdata di Indonesia adalah faktor golongan penduduk, di mana setelah proklamasi kemerdekaan, sejak berlakunya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, ketentuan pasal 163 IS-JO, pasal 75 RR, secara formal tidak berlaku lagi. Akan tetapi, di bidang hukum perdata, faktor golongan penduduk masih tetap memainkan peranan. Keenam, jelaskan tentang kewenangan berbuat dan siapa saja yang mempunyai wewenang berbuat. Hukum perdata mengatur tentang hak keperdataan. Dalam hukum perdata, setiap manusia pribadi mempunyai hak yang sama. Setiap manusia pribadi wewenang untuk berhak. Karena dalam hukum sanksi hanya berlaku dan diterapkan pada kewajiban bukan pada hak. Kewenangan tersebut pada hakikatnya adalah melaksanakan kewajiban. Orang yang melalaikan kewajiban dapat dikenakan sanksi, sedangkan orang yang melalaikan haknya tidak apa-apa. Pada dasarnya, setiap orang dewasa adalah cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum karena memenuhi syarat umur menurut hukum. Akan tetapi, apabila orang dewasa itu dalam keadaan sakit ingatan atau gila, dia disamakan dengan orang yang belum dewasa dan oleh hukum dinyatakan tidak cakap atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Ketujuh, sebutkan dan jelaskan siapa saja yang tidak wewenang berbuat. Orang yang tidak wewenang berbuat atau cakap hukum adalah yang pertama, orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah. Yang kedua, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros. Yang ketiga, orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, yaitu orang-orang yang dinyatakan pailit. Kedelapan, jelaskan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk melaksanakan perkawinan yang sah, dalam KUH Perdata diharuskan untuk memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, yaitu yang pertama, kedua pihak telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu seorang laki-laki 18 tahun dan 15 tahun untuk perempuan. Namun secara khusus usia perkawinan sekarang harus berusia 19 tahun baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, harus ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan. Yang ketiga, bila seorang perempuan sebelumnya sudah pernah kawin atau menikah, maka harus lewat 300 hari sesudah putusnya perkawinan. Yang keempat, tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan pertama. Yang kelima, bagi pihak yang masih di bawah umur, harus memiliki izin dari orang tua atau walinya. Kesembilan, apa yang dimaksud dengan pemisah harta kekayaan? Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pisah harta merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka. Berdasarkan ketentuan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Kesepuluh, jelaskan apa yang dimaksud dengan perwalian. Perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Anak yang berada di bawah perwalian adalah yang pertama, anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya oleh orang tua. Yang kedua, anak sah yang orang tuanya telah bercerai. Dan yang ketiga, anak yang lahir di luar perkawinan. Kesebelas, jelaskan apa yang dimaksud dengan curatel dan siapa yang dapat ditempatkan di bawah curatel tersebut. Pengampuan atau dikenal juga dengan curatel adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Pada dasarnya, seseorang bisa ditaruh di bawah pengampuan jika orang tersebut berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, walaupun terkadang orang tersebut cakap menggunakan pikirannya. Selain itu,
Orang dewasa juga dapat ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan. Baik, demikianlah jawaban atas UTS saya. Tentunya banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.